Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingat-ingat perubahannya bukan soal orangnya saja, tapi bicara tentang kebijakan. Kita ingin insya Allah harga pangan yang murah, kesehatan yang terjamin, lapangan pekerjaan yang luas, pendidikan untuk semua. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras untuk saudaraku semuanya. Menyimak pidato calon presiden Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan. Kok makin lama makin lucu ya? Saya bilang makin lucu itu karena enggak tega mau bilang makin ngawur. Bisa dipastikan jika Capres Koalisi Perubahan terlihat tidak memiliki dukungan kuat, entah dari PKS, Nasdem maupun Demokrat. Mereka terlihat tidak bersemangat. Bahkan mesti di atas panggung dengan massa yang memenuhi lapangan. Lapangan Tegal, Lega, Bandung, Jawa Barat. Pasti problemnya bukan karena mereka belum dapat cawapres, bukan belum ada parpol yang lain bergabung. Juga bukan karena belum naiknya elektabilitas. Mereka semua bingung. Meski bagaimana lagi dukungan ke Koalisi Perubahan supaya makin bagus. Tapi mau di model seperti apa, bicara elektabilitas Pak Anies ini susah didongkrak. Bayangkan, waktu berkumpul acara kader dan simpatisan PKS di Bandung, yang disampaikan Pak Anies itu bukan fakta. Saat di panggung, Pak Anies bilang, harga pangan mahal, masuk rumah sakit makin miskin. Lalu juga sistem PPDB atau penerimaan siswa baru malah menyisakan masalah di masyarakat. Ini think tank. Pak Anies itu apa nggak pernah baca berita, nggak lihat TV, atau buka dokumen penelitiannya? Ya, bisa-bisanya menyebut harga pangan mahal. Itu yang mahal apa, Pak? Bisa disebutkan contohnya nggak? Sembako terjangkau. Di pasar tradisional tetap ramai, masyarakat ya tetap berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ini susahnya Capres yang nggak pernah turun ke bawah. Berbicara dari hati ke hati, mendengarkan suara rakyat. Yang ginian mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, itu loh yang rajin keluyuran, menyapa warga. Membaca dan berdiskusi dengan para ahli itu penting. Namun mendengar langsung dari rakyat itulah kuncinya. Sederhananya saja. Kapan Pak Anies sejak dicapreskan turun ke bawah? Jalan dengan tim kecil, berdialog langsung. Dia kan mau bertemu di sebuah acara. Masyarakat yang datang bukan dianya yang menghampiri. Bandingkan dengan Pak Ganjar yang malah datang dan menginap di rumah warga di Pati, Jawa Tengah sana. Padahal tuan rumah di mana? Gubernur Jawa Tengah itu cuma penjual es loh. Pak Gubernur itu nginep di rumahnya penjual es. Tentu yang didapat informasi, rasa maupun perhatian lebih besar Pak Ganjar dibandingkan dengan Pak Anies. Sehingga apa yang dikatakan di panggung-panggung Koalisi Perubahan sulit ditemukan buktinya. Kemudian juga mantan Gubernur DKI ini bilang nih, masuk rumah sakit itu malah jadi miskin. Loh, benarkah begitu? Tunjukkan datanya dong Pak. Jangan hanya bicara kalau cuma bicara tanpa dasar. Siapapun bisa. Ada beberapa warga miskin di Indonesia yang tidak atau belum mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Warga miskin di Indonesia sudah mendapatkan KIS sehingga bisa bebas biaya masuk rumah sakit pemerintah. Kini juga dilarang untuk ditolak. Harus diterima. Apa zaman Pak SBY menerapkan aturan begitu, Pak? Soal BPJS nih. Bukan Pak Anies tidak paham konsep gotong royong. Yang membantu yang kaya ini membantu yang miskin. Dia memang sengaja berkata begitu supaya kesannya negara tidak memperhatikan rakyatnya. Padahal rakyat tidak mempan di kompor-kompor begitu. Mereka sudah mengalami sendiri, tahu dengan baik, jika negara memberikan banyak fasilitas maupun perlindungan, termasuk soal akses pendidikan. Yang kata Pak Anies nih, sistem zonasi menyisakan masalah di masyarakat. Jelas, sistem zonasi bermasalah.
Yang bermasalah itu orang tua yang menitipkan anaknya ke saudara, atau di mana orang tua ini menginginkan anaknya sekolah di sana sehingga dititipkan oleh saudaranya yang ada di lingkungan sekolahan itu. Nah, ini orang tuanya tidak jujur, mereka kebanyakan anaknya dititipkan, kemudian tidak diterima, wong ketahuan. Terus akhirnya apa, orang tua semuanya pada protes nih. Begitu ketahuan ini alamatnya tidak sesuai loh, mereka dicoret. Di situ kemudian orang tua rame-rame protes. Yang kayak gitu mau dibela. Namanya saja koalisi perubahan. Tapi target atau isu perubahannya tidak fokus. Masih ke sana kemari, Pak. Mereka mau menembak perbaikan di ranah mana? Ekonomi kecil, kesehatan, pendidikan, atau seperti apa? Oke? Jika ternyata layanan kesehatan, layanan pendidikan, atau bahkan soal usaha kecil mesti dibenahi. Kebijakan baru apa yang ditawarkan Pak Anies? Ayo, sampaikan gagasannya. Jangan bilang rahasia loh, Pak. Atau alasan nanti dicontek, mau pakai OKOC, kayak di DKI. Yang kita dengar selama ini, Pak Anies hanya ngupas kekurangan yang kadang tidak ada datanya. Termasuk apa gagasannya, kita tidak tahu. Tolong teman-teman, jangan soroti para pendukung Pak Anies ya. Sebab mereka ya gitu. Debat tentang apa tawaran perubahan yang mau dilakukan Pak Anies, dijamin mereka gelagapan nanti ngejawabnya. Kata mantan Mendikbud, yang mau dilakukan yakni merubah kebijakan. Pengen Indonesia adil, sebab memberi kesempatan bagi semua. Memang sekarang ada ketidakadilan di mana? Bentuknya seperti apa? Berapa korbannya? Pasti dijamin Pak Anies tidak bisa menyodorkan bukti. Kan kalau bicara semaunya aja, siapa aja bisa. Jika Pak Anies yang punya latar belakang akademisi saja keteteran soal konsep, tentu kita tidak bisa membayangkan konsep yang mau ditawarkan Pak Prabowo. Sudah tidak berlatar belakang akademisi, tidak pernah belusukan, kerjanya hanya ketemu ketua umum parpol. Bagaimana membawa Indonesia ke depan dengan lebih baik. Hal-hal begini sebenarnya secara pribadi saya punya keyakinan Pak Jokowi cenderung mendorong Pak Ganjar jadi kampion kontestasi 2024. Kenapa? Sebab dibutuhkan orang yang tidak sekedar cerdas, bekerja tidak pernah lelah. Pontang-panting merasakan derita masyarakat, bukan sekedar menikmati fasilitas kelas pejabat, lalu tidak peduli bila ada warga yang sekarat. Jadi ingatlah, pada bukan menteri yang dipecat, apalagi mantan prajurit UC98 langsung minggat ke Jordania dengan pengawalan ketat. Tapi pada Pak Ganjar yang selalu melekat, pada ingatan dan kadang bersarung pelekat, pada senyum dan rasa cintanya yang kuat, demi memperjuangkan harkat dan martabat. Itulah yang hebat. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.